Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam. Afwan Buya, sebelum bertanya, saya mohon izin untuk menyampaikan salam dari ayah di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya. Pada hakikatnya, hikmah itu untuk menghilangkan kesombongan. Namun Buya, apa jadinya jika hikmah yang dijalankan malah menumbuhkan kesombongan dalam diri seseorang? Syukran Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Maka mungkin ada hubungannya dengan kajian semalam masalah kitab Ta'lim. Khidmahnya seorang murid dengan guru itu memang benar-benar harus ada tujuannya, itu karena Allah. Karena guru adalah syiar Allah. Maka waman yu'adzim ini. Pada yu'adzim, ta'zim, yang termasuk golongan ini termasuk disebut ta'zim, syiar Allah. Maka kalau kita menghormati guru kita ini, ya kita ingatkan karena Allah. Nah, kapan munculnya orang yang khidmah kepada gurunya, ulamanya kok masih sombong? Karena bukan karena Allah dia. Karena mencari kedekatan saja, maslahat dunia dia. Na'udzubillah, dan rugi. Sehingga kalau seorang santri murid itu mengabdi kepada gurunya benar karena Allah, dia nggak akan berubah. Bahkan luar diuji seperti apapun tetap saja, karena dia ngerti urusannya dengan Allah, kelihatannya dengan gurunya, tapi urusannya keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, karena ini ulamanya, misalnya ulama, ini ulama Allah, jadi nggak akan berubah. Makanya biasanya lihat, kalau orang yang khidmah kepada ulama atau guru itu menjadikan dia sombong, nggak bisa istiqomah, karena bukan karena Allah. Dia sama gurunya itu sedikit dari toleh saja sudah langsung bubar, dia hengkang, dia ditegur sedikit langsung perut, karena bukan karena Allah, dan dia rugi, gak ada gunanya. Berarti salah niatnya. Kalau memang pengabdiannya kepada gurunya itu adalah benar tulus karena Allah, nggak akan menjadi sombong, bahkan menjadi tawadhu. Merasa dia karena aku, mungkin merasa karena aku orang yang dianggap dekat kepada guruku, maka aku harus lebih baik dari yang lainnya. Itu kesadaran. Cuman ada orang sifatnya jelek, tidak kenal Allah, tidak kenal kemuliaannya sesungguhnya, sehingga kedekatan dengan ulama akan menjadikan sebab kesombongan atau menjadikan sebab dia berbuat yang tidak baik. Itu bukan, ini berlaku kepada bukan saja kalangan santri. Misalnya ada seorang tokoh ulama, ada orang dekat dengan ulama bukan karena Allah, karena melihat ulama ini punya koneksi banyak. Kalau saya pengen dagang, saya harus dengar dukut sama kiai, nanti kalau saya merasa dekat, nanti kemana-mana saya dipercaya, bisnis saya lancar. Ada begitu. Karena kiainya kiai yang karismatik, punya koneksi banyak, jadi duduk dengan kiai tujuannya hanya untuk itu. Oh baik, ngasih hadiah segala macam, bukan karena Allah, rugi dia. Hanya karena apa? Cari koneksi, cari, wah yang duduk sama kiai ini kok kayaknya pebisnis handal nih, wah saya pasar. Ya termasuk ini jualan nanti, wah kiai ini punya pasar banyak nih, saya punya produk nih. Deket sama kiai karena ingin jual produknya. Ada model-model begitu, bukan karena Allah, hati-hati. Tapi kalau orang dekat dengan ulama karena Allah, maka lihat Allah akan curahkan keberkahan seperti yang kita pelajari semalam dalam kitab Ta'lim. Akan Allah beri keberkahan yang tidak pernah diduga-duga. Allah beri ilmu laduni, pemahaman yang benar, dan Allah angkat derajatnya. Karena apa? Man tawadhu, barang siapa yang tawadhu, bukan tawaduan. Tawadhu sesungguhnya, maka rafa'ullah. Tawadhu itu sesungguh di hati. Bukan berarti setiap orang yang kepalanya merunduk begitu tawadhu. Bisa saja dia sombong, wong dia sambil merundukkan kepala sambil ngomong begini kok. Di sini nggak ada orang yang tawadhu seperti saya. Itu hakikat kesombongan. Wong dia kelihatannya merundukkan kepala tapi menganggap paling tawadhu, dia sombong, hati-hati. Tapi tawadhu, man tawadhu, barang siapa yang tawadhu dengan sesungguhnya, rafa'allah, Allah akan angkat derajatnya tinggi-tinggi.